di mana ketika waktu penyakit sampar ini telah berlalu, maka saya percaya ada kemuliaan di balik semuanya ini. Saya percaya ada kemuliaan, ada kebangunan rohani yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Akan terjadi kebangunan rohani di tengah-tengah gereja. Akan terjadi kebangunan rohani di tengah bangsa kita. Ketika setiap umat Tuhan, ketika setiap kita itu mencari Tuhan, berdoa dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka firman Tuhan berkata, maka kita akan mengalami pemulihan. Setelah waktu penyakit sampar ini berlalu, di mana Tuhan mengangkat setiap penyakit sampar ini, maka kita akan mengalami pemulihan. Demi pemulihan dalam hidup kita, kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Merendahkan diri, cari wajah Tuhan di saat-saat sekarang ini. Inilah waktu kita merendahkan diri. Inilah waktu kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Mungkin selama ini Anda begitu habis waktu kita dengan pekerjaan, waktu kita habis dengan bisnis kita, dengan teman-teman kita, dengan sesuatu yang tidak berfaedah. Tapi sekarang ini kita harus tahu bahwa waktunya Tuhan adalah waktu di mana kita merendahkan diri bersama dengan keluarga kita untuk kita mencari hadirat Allah, mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Puji nama Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14 saya akan bacakan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji nama Tuhan. Kita akan mau belajar dari ayat ini tentang satu tema, yaitu waktu Tuhan di tengah penyakit sampar. Waktu Tuhan di tengah penyakit sampar. Puji nama Tuhan. Ya. Sekarang ini kita berada dalam satu masa di mana masa yang sangat fenomenal, dan masa yang dimana sekarang ini kita bisa melihat terjadi wabah yang sangat mengerikan dan menghebohkan dunia, dan kita dibuat menjadi takut dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa di tengah-tengah keadaan sekarang ini ada waktunya yang Tuhan lakukan yang luar biasa buat kita. Kalau kita baca firman Tuhan ini berbicara tentang keadaan pada zaman Raja Salomo, di mana Tuhan berbicara kepada Salomo setelah Salomo itu mengadakan pentabisan perayaan di bait suci, dan Tuhan berfirman dan Tuhan menyatakan dirinya kepada Salomo. Dan di dalam ayat yang 13 dan 14 ini adalah suatu penyataan Tuhan. Apakah ayat ini masih relevan sampai sekarang ini? Saya percaya masih relevan. Ayat 13 dia berkata begini, bila mana aku menutup langit. Jadi ini adalah Tuhan menyatakan sifatnya Tuhan. Jadi Tuhan berbicara kepada Salomo tentang keberadaannya Tuhan, tentang sifatnya Tuhan. Dikatakan di sini bahwa bila mana, berarti ada sesuatu waktu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan manusia. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Wow, ternyata Allah itu bisa melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, yaitu melepaskan sesuatu penyakit sampar. Wow, ini perkataan Tuhan kepada Salomo. Tapi ini bisakah relevan? Bisa. Karena sifat Tuhan itulah yang menciptakan waktu. Ada kalanya Tuhan membuat dunia ini musim kemarau. Ada kalanya Tuhan membuat dunia ini tidak ada hasil panen. Dan ada kalanya Tuhan membuat dunia ini
di mana dunia ini Tuhan melepaskan penyakit sampar, dan inilah waktunya Tuhan, di mana Tuhan akan menyatakan kuasanya dan waktunya di tengah-tengah penyakit sampar. Wow. Jadi saya percaya wabah yang sedang terjadi di dunia ini, bahkan Indonesia, adalah waktunya Tuhan, di mana Allah melepaskan sesuatu penyakit sampar di tengah-tengah dunia ini. Tuhan melepaskan penyakit sampar. Ini bukan suatu kebetulan, tapi ada waktunya Tuhan, di mana Tuhan melepaskan masanya. Ini masanya Tuhan, karena Allah itu punya sifat menguasai waktu, dan Allah telah menetapkan waktu-waktunya Tuhan. Allah telah merencanakan waktunya Tuhan, dan sekarang inilah waktunya Tuhan, di mana Tuhan melepaskan penyakit sampar di tengah-tengah dunia dan bangsa Indonesia. Jadi kita jangan berpikir bahwa kita sebagai orang percaya tidak akan mengalami. Perhatikan kata ayat ini. Aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi jangan berkata kita orang percaya itu akan terlepas dari penyakit sampar ini. Jangan berkata demikian. Kita semua akan mengalami namanya waktu di mana Tuhan melepaskan penyakit sampar, dan orang yang percaya itu ada di dalam waktunya itu, dan kita akan mengalami waktu di dalam penyakit sampar itu. Dan Tuhan punya rencana di dalam kehidupan setiap manusia, terlebih Tuhan punya rencana bagi orang yang percaya. Di dalam waktunya Tuhan, Tuhan melepaskan penyakit sampar itu. Dan Tuhan lebih senang dan Tuhan lebih suka untuk menyatakan waktunya ini bertemu dengan umatnya. Karena dia berkata bahwa aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi Tuhan melepaskan penyakit sampar di tengah-tengah orang yang percaya kepada dia. Apa yang harus kita lakukan ketika waktunya Tuhan melepaskan penyakit sampar di tengah-tengah orang yang percaya kepada Tuhan? Mari kita lihat ayat yang ke-14. Dan umatku yang atas namaku disebut. Dan ketika ada sesuatu sampar yang terjadi yang Tuhan izinkan, dialami oleh umat Tuhan, dialami oleh bangsa, dialami oleh dunia, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di sini, dan umatku yang atas namaku. Umat kita orang percaya, kita orang yang percaya harus dikatakan di sini atas nama Tuhan menghadapi waktunya, waktu sampar ini. Kita harus memulainya dengan Tuhan, berharap dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Dan ini yang akan kita lakukan adalah yang pertama adalah, dan umatku yang atas namaku merendahkan diri. Wow, tiba saatnya buat kita untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah waktu yang Tuhan izinkan untuk kita mengalami penyakit sampar sekarang ini, waktunya kita untuk kita merendahkan diri di hadirat Tuhan. Pak, selama ini saya sudah merendahkan diri loh Pak. Saya selama ini sudah saya sudah selama ini beribadah kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita benar-benar sekarang ini tidak mengandalkan apa-apa. Mungkin Anda semua mengandalkan keegoan saudara, kekayaan saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, harta saudara, segala sesuatu ada dalam kehidupan saudara, dan saudara merasa bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi sekarang waktunya untuk saudara datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak pernah merendahkan diri dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Tapi saat ini waktunya di mana Tuhan mengizinkan waktunya untuk dia melepaskan penyakit sampar. Dan waktu ini
adalah waktu kita merendahkan diri bersama dengan istri, bersama dengan anak, bersama dengan suami, untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan. Kita harus mengakui bahwa kekayaan kita tidak bisa ada artinya di hadapan Tuhan. Kita harus mengakui bahwa apa yang ada pada kita sekarang tidak ada bisa apa-apa selain kita hanya berserah dan merendahkan diri dan cari wajahnya Tuhan. Wow, apa yang akan kita andalkan sekarang ini? Anda mau andalkan uang, Anda mau andalkan fasilitas, Anda tidak bisa kemana-mana, Anda ada berada di rumah sekarang ini. Dan waktunya sekarang ini untuk kita ada di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Merendahkan diri, cari wajah Tuhan di saat-saat sekarang ini. Inilah waktu kita merendahkan diri. Inilah waktu kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Mungkin selama ini Anda begitu habis waktu kita dengan pekerjaan, waktu kita habis dengan bisnis kita, dengan teman-teman kita, dengan sesuatu yang tidak berfaedah. Tapi sekarang ini kita harus tahu bahwa waktunya Tuhan adalah waktu di mana kita merendahkan diri bersama dengan keluarga kita untuk kita mencari hadirat Allah, mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Wow, inilah waktunya di mana Tuhan melepaskan penyakit sampar. Tetapi ada waktunya bagi kita untuk kita merendahkan diri di hadirat Tuhan. Cari waktu untuk kita merendahkan diri. Cari waktu untuk kita berdoa bersekutu dengan Dia. Cari waktu untuk kita sekarang ini baca firman Tuhan. Sekarang waktunya bagi kita, bagi saya dan saudara, untuk merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Yang kedua dikatakan di sini, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Saatnya bagi kita untuk kita berdoa. Bagi Anda yang tidak pernah berdoa di rumah, saatnya sekarang untuk Anda berdoa di rumah. Bagi Anda mungkin berdoa hanya biasa-biasa, amin, saya berdoa dalam nama Yesus, amin. Saatnya buat Anda untuk Anda mencari wajah Tuhan, berdoa, bersekutu, menyanyi, mencari wajah Tuhan, dekat dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dekatkan hidup Anda dengan Tuhan. Inilah waktunya untuk kita dekat dengan Tuhan. Wow. Dan dikatakan di sini, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Poin yang ketiga adalah berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Wow, Pak, tapi gimana saya ini tidak jahat? Saya ini tidak pernah berbuat sesuatu tindakan kriminal. Tapi firman Allah berkata, waktu sekarang ini untuk kita kembali kepada jalannya Tuhan. Selama ini mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Selama ini kita mungkin sudah jauh dari Tuhan. Selama ini kita lupa untuk kita mencari, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Selama ini mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita jahat kepada orang lain, kita jahat kepada istri, kita jahat kepada suami, kita jahat kepada anak-anak, kita mungkin iri kepada orang lain, kita mungkin dendam kepada orang lain, kita mungkin marah kepada orang lain, kita mungkin melakukan segala sesuatu kepada orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saatnya sekarang ini untuk kita merendahkan diri dan kita berbalik dari segala-gala jalan yang jahat, dan kita kembali kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk kita mencari dan berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah penyakit sampar yang sedang terjadi sekarang ini. Puji nama Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika tiga hal yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita merendahkan diri. Lalu yang kedua kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Lalu kita berbalik dari jalan-jalan jahat. Maka firman Tuhan berkata, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Wow, ternyata ada waktunya di mana ketika waktu penyakit sampar ini telah berlalu, maka saya percaya ada kemuliaan di balik semuanya ini. Saya percaya ada kemuliaan, ada kebangunan rohani yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Akan terjadi kebangunan rohani di tengah-tengah gereja.
Akan terjadi kebangunan rohani di tengah bangsa kita ketika setiap umat Tuhan, ketika setiap kita itu mencari Tuhan, berdoa dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka firman Tuhan berkata, maka kita akan mengalami pemulihan. Setelah waktu penyakit sampar ini berlalu, di mana Tuhan mengangkat setiap penyakit sampar ini, maka kita akan mengalami pemulihan. Demi pemulihan dalam hidup kita, kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Ketika ketiga kunci ini kita lakukan di tengah-tengah penyakit sampar yang kita alami, maka percayalah, kita akan mengalami sesuatu kebangunan rohani yang besar dalam hidup kita. Kita akan mengalami terobosan yang besar dalam hidup kita. Kita akan naik level, menjadi level yang dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, menjadi menaik level kepada level yang kita akan bahkan gereja akan mengalami kebangunan rohani. Saya percaya ketika waktu ini akan berlalu, maka akan terjadi penuaian yang besar terjadi di dalam tengah-tengah orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Ada satu gelombang kebangunan rohani yang besar terjadi. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada umat Tuhan. Tetapi umat Tuhan harus melakukan ketiga hal ini, yaitu merendahkan dirinya, berdoa dan mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari hal-hal yang jahat, bertobat kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, minta kekudusan dari Tuhan. Maka ketika kita melakukannya, ketika wabah ini akan berlalu, sesuai dengan ayat 13 katakan, maka wabah ini akan berlalu dan terjadi pemulihan yang besar di dalam kehidupan kita maupun di tengah-tengah gereja Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan.